Saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan dewasa dan pendidikan lansia. Pendidikan dewasa dan pendidikan lansia merupakan bagian dari pendidikan sepanjang hayat yang semakin penting di Indonesia. Seiring meningkatnya populasi lansia, diperkirakan mencapai 19,7 juta jiwa pada tahun 2025 dan 29,3 juta pada tahun 2035 menurut BPS pada tahun 2024. Pendidikan dewasa kini tidak hanya menekankan literasi dasar, tetapi juga keterampilan digital dan kapasitas sosial emosional yang dijelaskan oleh Kurniati dan Wijayanti pada tahun 2023. Sementara itu, pendidikan lansia ini berfokus pada kesehatan mental, stimulasi kognitif, dan pemberdayaan sosial untuk cegah isolasi. Inovasi seperti adaptasi dari model University of the Third Age UTA di Yogyakarta dan Jawa Barat menawarkan pembelajaran partisipatif yang memperkuat jaringan sosial lansia seperti yang dijelaskan oleh Rahmawati et al. Pada tahun 2024. Program intergenerasional ini melibatkan lansia sebagai agen budaya yang terbukti tingkatkan kesejahteraan psikologis mereka. Meski diamanatkan dalam Undang-Undang Sisdiknas pada tahun nomor 20 pada tahun 2003, implementasi pendidikan lansia masih terkendala minimnya regulasi khusus, infrastruktur, dan persepsi masyarakat. Sehingga diperlukan kebijakan strategis dan kolaborasi multi pihak untuk memperkuat ekosistem pendidikan sepanjang hayat yang inklusif. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nirma Faiza dengan NIM 23022025 dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu karakteristik utama pada pendidikan orang dewasa dan lansia. Adapun karakteristik utama pendidikan orang dewasa dan lansia yaitu yang pertama ada pendidikan orang dewasa. Pada pendidikan orang dewasa ini menjelaskan yaitu yang pertama berorientasi pada kebutuhan dan tujuan individu. Yang kedua, fokus pada pengalaman dan pengetahuan yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang fleksibel dan partisipatif. Dan yang keempat yaitu mengakui pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki. Selanjutnya, pada pendidikan orang lansia yaitu menjelaskan yang pertama berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan. Yang kedua, fokus pada kebutuhan fisik, mental dan sosial. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan dan tidak menekankan. Dan yang terakhir yaitu mengakui pengalaman dan pengetahuan yang sudah dimiliki serta menghargai kontribusi lansia. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Fira Agasti dengan NIM 2020259. Di sini saya akan menjelaskan dari tujuan utama dari pendidikan dewasa dan pendidikan lansia. Tujuan utama dari pendidikan dewasa adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan pribadi. Sedangkan tujuan utama pendidikan lansia adalah untuk meningkatkan kualitas hidup, memelihara kesehatan, dan meningkatkan partisipasi pada sosial lansia. Selanjutnya, pendidikan dewasa dan lansia juga dapat membantu mereka untuk mengembangkan hobi dan minat baru, meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri, meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap perubahan, meningkatkan kualitas hubungan dengan keluarga dan masyarakat. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah tertera beberapa program yang tertera di PPT. Itu contoh untuk pendidikan dewasa dan lansia, dan akan saya tambahkan dengan program yang telah terlaksana di Sumatera Barat.
Adapun beberapa program telah terlaksana di Sumatera Barat ini merupakan upaya penguatan pendidikan sepanjang hayat untuk kelompok dewasa dan lansia dan telah diwujudkan melalui berbagai inisiatif berbasis komunitas yang memadukan nilai-nilai lokal, kearifan budaya Minangkabau, serta kebutuhan kontemporer masyarakat. Salah satu program pendidikan dewasa yang terstruktur dan berkelanjutan adalah PKBM Nagari Cerdas yang tersebar di sejumlah nagari di Kabupaten 50 kota dan tanah datar. Nah, PKBM ini tidak hanya menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, B, dan C bagi masyarakat dewasa yang putus sekolah, tetapi juga mengintegrasikan pelatihan keterampilan berbasis potensi lokal seperti pengolahan pangan tradisional seperti dendeng, rendang, keripik balado, tenun songket, serta literasi digital dasar melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Evaluasi dampak program pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 65% lulusan PKBM Nagari Cerdas berhasil membuka usaha mikro rumahan dan 40% diantaranya mampu memasarkan produk secara daring melalui media sosial, menunjukkan keterkaitan nyata antara pendidikan non-formal dan pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Untuk kelompok lansia, program inovatif yang telah berjalan sejak 2022 adalah Rumah Lansia Mandiri yang dikembangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Pusat Studi Lansia Universitas Negeri Padang. Nah, program ini beroperasi di 5 kabupaten termasuk Padang, Bukit Tinggi, dan Solo dengan menyelenggarakan kegiatan rutin berupa kelas kesehatan lansia seperti senam lansia, edukasi gizi, manajemen hipertensi, dan diabetes. Yang kedua adalah pelatihan kognitif melalui permainan tradisional Minang seperti gala-gala dan silet gala, serta forum intergenerasional bernama Panggung Ninik Mama, di mana para lansia menjadi narasumber dalam kegiatan sekolah dasar dan PAUD untuk menyampaikan nilai-nilai adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, dongeng lokal, dan praktik pengasuhan berbasis budaya. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Rahmi dan Afriani pada tahun 2024. Nah, hasil pemantauan menunjukkan peningkatan 30% dalam indeks kesejahteraan psikologis lansia peserta, serta penguatan transmisi nilai budaya kepada generasi muda. Selain itu, kelompok lansia Bundokan Duang Peduli di Nagari Koto Gadang Agam menjadi contoh pemberdayaan lansia perempuan melalui pendidikan non-formal. Kelompok ini yang difasilitasi oleh PKK dan Forum Lansia Kabupaten Agam menyelenggarakan pelatihan merajut songket, mendongeng secara digital melalui rekaman video pendek, serta pendampingan emosional bagi ibu-ibu muda dalam pengasuhan anak usia dini. Nah, program ini tidak hanya memperkuat identitas budaya perempuan Minang sebagai Bundo Kanduang, tetapi juga menghidupkan kembali peran lansia sebagai agen pendidikan informal di tingkat keluarga dan nagari. Hal ini dijelaskan oleh Putri dan Marzuki pada tahun 2023 di penelitian mereka. Program-program tersebut mencerminkan pendekatan pendidikan dewasa dan lansia di Sumatera Barat yang kontekstual, partisipatif, dan berbasis nilai lokal. Mereka tidak hanya menjawab tantangan demografis dan akses pendidikan, tetapi juga kontribusi pada pelestarian budaya serta penguatan ketahanan sosial di tingkat komunitas. Meski demikian, tantangan seperti keterbatasan anggaran daerah, minimnya pelatihan fasilitator lansia, dan belum adanya kurikulum standar untuk pendidikan lansia masih perlu diatasi melalui kebijakan daerah yang lebih progresif dan kolaboratif lintas sektor.